secara umum hasil penelitiannya. Nanti selanjutnya akan dilanjut oleh tanya jawab oleh penguji utama, dan nanti dilanjut oleh saya sendiri. Itu. Silakan Mbak Rona, 5 menit ya, minimal itu ya, selebih tidak apa-apa. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih. Yang banter Mbak, ya, kelihatan semangat itu. Banter. Oh iya Pak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Munir, Miftahul Munir MPDI, dan juga Bapak Hasan MPD yang sudah berkenan untuk menguji saya pada hari ini. Di sini saya izin memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Karisma dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 20201101021. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengambil judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Komunikasi dan Interaksi Mahasiswa di SMA Ma'arif NU Tabung Surabaya. Saya mohon maaf sebelumnya, di redaksi saya terdapat kekeliruan, yaitu hanya menuliskan judul saja tanpa menyertakan lembar masukan. Latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah pendidikan agama Islam. Kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya merupakan kegiatan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, bukan pula sistem yang dijalankan oleh individu yang tidak bermoral. Pendidikan agama Islam ini adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang mengajarkan tentang moral, sikap, akhlak, dan sebagainya. Nah, kita ketahui juga pada masa ini degradasi moral
yang dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman makna dan fenomena yang terjadi atau dalam situasi tertentu. Nah, deskriptif sendiri ini adalah data tersebut itu menggambarkan bagaimana situasi atau fenomena yang terjadi secara rinci dan juga mendalam. Teknik analisis data meliputi reduksi data. Reduksi data ini adalah penyederhanaan data, kemudian penyajian data. Setelah direduksi, peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data ini adalah mengumpulkan data-data yang sudah ada menjadi satu dan dijelaskan untuk lebih terperinci lagi. Kemudian setelah melakukan reduksi data dan juga penyajian data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Nah, disinilah baru terlihat hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Untuk menguji keabsahan data yang diuji, peneliti menggunakan melalui perpanjangan pengamatan. Jadi setelah mengamati, pengamat sudah mengobservasi, kemudian peneliti melakukan wawancara untuk kemudian mendokumentasi itu secara terus-menerus. Jadi tidak hanya satu kali, tapi mungkin 2 kali, 3 kali untuk mengetahui apakah memang benar-benar terjadi yang sudah dikatakan dari hasil wawancara tadi. Kemudian peningkatan ketertulan ini berhubungan dengan perpanjangan pengamatan. Kemudian melakukan triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengecek apakah menguji validitas dan juga keabsahan data mengecek itu apa keabsahan sumber data dan juga mohon maaf Pak. Penelitian ini menggunakan penelitian suara penelitian kualitatif. Terus cara mengambilnya secara dengan penelitian. Triangulasi ini teknik kualitatif yang digunakan untuk memverifikasi temuan penelitian
situ guru baik orang tua atau apakah anak ini sudah masuk kelas, apakah anak ini sudah sampai di sekolahan, kemudian bagaimana. Jadi setiap nilai-nilai singkat, tindakan dan materi siswa itu sudah tercantum di aplikasi digital ini untuk jadi antara guru dan orang tua itu tidak miskomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pendidikan umat Islam dalam edukasi moral. Faktor pendukung yang pertama yaitu kerjasama antar rekan kerja. Jadi yang kedua status sekolah dan yang ketiga dukungan pihak sekolah. Kerjasama antar rekan kerja ini tadi yang antara guru satu dengan guru yang lain, antara staf dan kepala sekolah, dan itu saling bekerjasama dalam mitigasi degradasi moral ini. Nah, kalau status sekolah ini lebih ke swasta dan negerinya. Kalau swasta di sana kan tidak terlalu terpaku pada peraturan yang ada di negeri. Kemudian itu menjadi faktor pendukung dalam proses ini. Kemudian yang ketiga yaitu kedua pihak sekolah. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Faktor penghambatnya ini ya meskipun sudah ada yang kerjasama, tapi juga ada yang kurang bekerjasama antar sesama. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan negatif. Lingkungan negatif ini karena di sana titik lokasinya adalah di tengah masyarakat, jadi siswa ini lebih gampang untuk terpengaruh dari dunia luar. Kemudian yang ini dibawa ke sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya perhatian orang tua. Jadi orang tua ini karena sudah ada anak sekolah jadi lepas tangan seperti itu. Kesimpulan dari penelitian yang diambil kesimpulannya dari penelitian ini adalah yang pertama upaya mitigasi degradasi moral siswa di SMA Ma'arif NU Miftaul Ulum Cukurkuling Pasuruan ini melibatkan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup tindakan preventif dan juga kuratif. Pendekatan preventif melibatkan kegiatan aktif seperti penyuluhan dan pembinaan kerja ini serta memasukkan nilai-nilai Islami pada mapel lain dan program keagamaan yang rutin. Sementara itu, upaya kuratif ini difokuskan pada penanganan siswa yang telah terlibat dalam masalah perilaku atau moral, yaitu melalui konseling, bimbingan, dan juga tindakan disipliner yang melibatkan orang tua jika diperlukan. Kemudian, yang kedua mengenai faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Keberhasilan upaya ini sangat berdampak faktor pendukung seperti kerjasama antar guru dan fleksibilitas status sekolah sebagai lembaga swasta. Di sisi lain, hambatan seperti ketidakkompakan rekan kerja, lingkungan yang negatif, dan kurangnya perhatian orang tua. Ini perlu untuk dikelola dengan baik demi meningkatkan efektivitas program sekolah yang dijalankan. Kemudian, kolaborasi aktif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat serta penggunaan teknologi informasi untuk memantau kemajuan siswa menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pembentukan karakter, juga mengatasi atau memitigasi degradasi moral yang terjadi pada siswa. Sudah, Mbak? Mungkin